Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMK Al-Bastami. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan ini, pertemuan yang kedua, kita lanjutkan modul 1 persamaan dan fungsi kuadrat. Nanti kita akan membahas pada halaman 8 sampai halaman 10. Coba dibuka bukunya. Masih ingat pada pertemuan sebelumnya seperti ini diselesaikan dengan pemfaktoran ya. Jika dikali hasilnya, dijumlah hasilnya 8, jika dikali hasilnya 15, atau A kali C kemarin ya, ingat ya, hingga ketemu penyelesaiannya ini. Dengan penyelesaiannya berarti negatif 5 dan negatif 3. Contoh berikutnya, X kuadrat dikurangi 2X sama dengan 8. Ini dirubah dulu ke bentuk persamaan umum, persamaan kuadrat. Berarti ini 8 dipindah ruas menjadi negatif 8. Kalau sudah sama dengan bentuk umum, jika dikali hasilnya A kali C atau min 8, jika dijumlah hasilnya min 2 atau B. Ini memenuhi, yang saya memenuhi adalah min 4 dan 2. Dimasukkan ke sini min 4 dan 2, hingga ketemu akarnya atau himpunan penyelesaiannya adalah min 2 dan 4. Terus berikutnya ini ya, dirubah dulu ke persamaan kuadrat umumnya, A kuadrat ditambah B ditambah C. Nah, ini dipindah ruas lagi menjadi ini. Nah, sudah diselesaikan dengan pemfaktoran. Nah, ini sehingga ketemu akar-akarnya, penyelesaiannya 2 atau 5X. Tentukan akar persamaan kuadrat dengan faktorkan. Misal ini ya, dirubah dulu, pindah ruas lagi gitu, bentuk umum. Berarti menjadi X kuadrat ditambah 4X dikurangi 2 sama dengan 0. Kalau dikali hasilnya min 2, kalau dijumlah hasilnya 4 ya. Ini kalau difaktorkan maka akan susah sekali atau tidak bisa difaktorkan. Maka perlu menggunakan cara yang lain. Bisa digunakan seperti ini, menggunakan rumus kuadrat atau rumus ABC. Nah, berikutnya menggunakan rumus ABC. Nah, ini selain menggunakan faktoran, bisa menggunakan rumus ABC atau ada yang menyebutnya rumus kuadratik. Itu. Baik, ini prosesnya atau pembuktiannya sehingga ini menjadi rumus. Jadi rumus akar persamaan kuadrat X1 dan 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ini ya yang perlu diingat dan bisa dicatat menjadi catatan kecil. Baik, ini tentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat berikut ini dengan menggunakan rumus kuadratik. Nah, ini kalau rumusnya sudah disiapkan di sini, ini buat catatan kecil. Ya, yang pertama dibuat dulu A-nya berapa ini? A-nya 1, B-nya 6, C-nya 8. Berarti sehingga bisa dimasukkan ke rumus. Ini min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. X1 berarti min 6 ditambah 2 per 2 sama dengan min 2, atau X2 sama dengan min 6 dikurangi 2 per 2 sama dengan min 4. Plus minus artinya yang satu ditambah, minus berarti yang satunya dikurangi. Ini yang pertama itu. Baik, contoh berikutnya, tentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat berikut ini dengan menggunakan rumus kuadratik. Berarti ingat, ini A-nya berarti 1, B-nya 1, C-nya 8. Ini
tahu dulu, A nya 1, B nya min 3, C nya min 10, A nya 2, B nya 1, C nya min 15. Kalau sudah ketemu semua, dimasukkan ke rumusnya. Yang pertama yang nomor 1 ini dimasukkan ke rumusnya, sehingga ini ketemu hasilnya adalah akar negatif 31. Karena nilai dari akarnya negatif 31 tidak real, maka persamaan kuadrat tidak mempunyai penyelesaian. Itu ya. Yang kedua, ini ya sudah diketahui ABC nya, masukkan ke rumus, diselesaikan pelan-pelan. Di dalam hitungnya yang satu ditambah, yang satu dikurangi, sehingga ketemu himpunan penyelesaiannya min 2 dan 5 itu. Contoh yang ketiga dapat juga diselesaikan menggunakan rumus kuadratik, dimasukkan ke rumus, dihitung pelan-pelan. 2A bagi 2 kali 2 ini, dan seterusnya hingga ketemu X1 dan X2. Itu ya. Pada operasi aljabar bisa diselesaikan mencari faktor persamaan kuadrat, dapat mencari akar-akar penyelesaian. Tidak semua persamaan kuadrat mempunyai akar penyelesaian. Seperti tadi contoh nomor 1, tidak ada penyelesaian. Di dalam mengetahui ini ada penyelesaian atau tidak, bisa lebih cepat menggunakan diskriminan. Diskriminan disebut pembeda atau mendiskriminasikan, berarti atau membedakan jenis akar-akar persamaan kuadrat. Jadi kegunaan diskriminan di sini untuk menentukan jenis akar persamaan kuadrat. Diskriminan, nah ini ya sudah bentuk umumnya ini atau rumusnya, ditulis D besar sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Ya. Jika nanti hasil dari diskriminan lebih dari 0, maka persamaan kuadrat mempunyai 2 akar yang berbeda. Jenis yang kedua, jika diskriminan sama dengan 0, mempunyai 2 akar sama atau 1 akar. Jika diskriminan kurang dari 0, persamaan kuadrat tidak mempunyai akar atau tidak mempunyai penyelesaian, seperti yang contoh tadi. Lebih jelasnya contoh ya ini 2x kuadrat dikurangi 14x ditambah 24 sama dengan 0. Ini dicari, dimasukkan ke rumus ini sehingga ketemu D sama dengan 4. Karena D lebih besar dari 0, maka mempunyai 2 akar berbeda. Contoh lain seperti ini, jika ini D sama dengan 0, diskriminannya 0. Diskriminannya 0 artinya berarti kalau D sama dengan 0, diskriminan sama dengan 0 mempunyai 2 akar yang sama. Yang ketiga, jika D kurang dari 0, berarti tidak mempunyai akar. Misalkan ini dengan tentukan akar dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 25 sama dengan 0. Nah, ini kalau di ini A nya berarti 1, B nya 0, sedangkan C nya negatif 25, dimasukkan ke diskriminan. Nah, ini sehingga ketemu diskriminan sama dengan 100, D sama dengan D lebih dari 0, sehingga mempunyai akar yang beda, 2 akar beda. Misal diselesaikan dengan pemfaktoran, dibuktikan apa betul ini jawabannya 2 akar yang berbeda. Nah, ini difaktorkan sehingga ketemu X1 nya adalah sama dengan 5 dan X2 nya sama dengan min 5. Nah, ini namanya 2 akar, 2 penyelesaian X1 dan X2 yang berbeda, 5 dan min 5 itu.
Berikutnya contoh berikutnya seperti ini, kuadrat dikurangi 14 ditambah 49. Ini tetap kita A, B, C dimasukkan ke rumus diskriminan, ketemu D-nya sama dengan 0. Apa betul ini mempunyai penyelesaian dua akar yang kembar? Diselesaikan dengan memfaktorkan. Jika dikali hasilnya 49, jika dijumlah hasilnya min 4, angka yang memenuhi min 7 dan min 7. Jika ketemu akar persamaan kuadrat, nah X1 sama dengan 7 dan X2 nya juga 7. Berarti ini dapat diketahui lebih awal menggunakan diskriminan, ternyata D-nya sama dengan 0, berarti mempunyai dua akar kembar. Itu ya, kiranya diskriminan bisa dipahami. Contoh lain seperti ini, jika D-nya, nah ini saya hitung D-nya negatif 63, nah, karena D kurang dari 0, ya ini pasti tidak mempunyai akar. Ini berarti tidak semua persamaan kuadrat ini bisa diselesaikan. Nah, seperti ini, D kurang dari 0, maka itu tidak mempunyai penyelesaian atau tidak mempunyai akar-akar. Berikutnya ini jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah ini ya, yang pertama jumlah akar-akar persamaan kuadrat yang A. Ini pengertiannya, nah lanjut langsung ketemu kesimpulan X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Sedangkan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, nah ini pengertiannya ini langsung ke paling bawah, X1 dikali X2 sama dengan C per A. Nah ini ya, ini yang perlu diingat. Next, nah ini saya contohkan, misal pada persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 7x dikurangi 9 sama dengan 0, tentukan nilai dari A X1 ditambah X2 dan B X1 dikali X2. Berarti tanpa mencari nilai X1 dan X2, ini bisa dicari jumlah dari akar-akarnya atau perkalian hasil kali akar-akarnya, gitu ya. Sehingga ketemu yang A X1 ditambah X2, dapat ditulis saja min B per A. Ini mudah. Sedangkan X1 kali X2 berarti sudah ketemu min 9 per A. Nah ini ya, baik. Contoh berikutnya, tanpa menyelesaikan persamaan hitunglah X1. Nah ini yang agak beda, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah ini selesaikan dulu X1 tambah X2, ketemu ini 3, X1 kali X2 C per A ini 4 per 1, sehingga ya. Terus berarti ini diselesaikan di kuadrat nih, berarti menjadi ini, nah ini, terus X1 tambah X2 kuadrat dikurangi 2x1 kali x2 sama dengan 3. 3 ini dari mana? Ini X1 tambah X2 sudah dicari tadi di atas, sedangkan 2 rumus X1 kali X2 ini 4 ya, ini sudah dicari di atasnya, sehingga nilainya 9 dikurangi 8 sama dengan 1. Lanjut, menyusun persamaan kuadrat. Menyusun persamaan kuadrat dengan menggunakan perkalian faktor. Baik, ini kalau X1 dan X2 disusun kembali menggunakan dijadikan persamaan kuadrat, ya tinggal gunakan ini ya, mudah bukan? Nah, contoh, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 dan min 2, ya buat saja ini. Nah, ini rumusnya, ini diingat kembali ya. Ini berarti X dikurangi 3 dikali X dikurangi negatif 2. Nah ini ya, ketemu ini tetap ini min menjadi plus, sehingga
kuadratnya, persamaan kuadratnya berarti ini X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2X dikurangi 6 sama dengan 0, sehingga X kuadrat dikurangi ini ditambah ini ketemu negatif X dikurangi 6 sama dengan 0. Berikutnya, tentukan persamaan kuadratnya akarnya 3 dan 4. Ya, ini sama tadi ya. Berarti ini dapat diselesaikan. Ini sehingga ketemu X kuadrat dikurangi 7X ditambah 12. Berikutnya, menyusun persamaan kuadrat menggunakan jumlah dan hasil kali akar-akar. Ya, ini ya. Rumusnya mana? Ini langsung yang paling bawah ini ya. Kalau menggunakan jumlah dan hasil kali akar-akar. Contohan, susunan persamaan kuadrat baru yang akarnya 2 kali akar persamaan 2X kuadrat dikurangi 3X tambah 1 sama dengan 0. Misalkan ini X1 dan X2 bersama serta persamaan kuadrat baru adalah A-nya sama dengan 2X X1 dan B-nya X2. Kita masukkan ke sini 3, 4 dimasukkan ke rumusnya sehingga ketemu X kuadrat dikurangi 3X tambah 2 sama dengan 0. Demikian untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya nanti kalau kurang jelas bisa menanyakan lewat Japri WhatsApp. Sekian, akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.